Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika safi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam Tuhan sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul habibul mubin hadi alimul ghuyub Rabbana ya ilahana wal tufqina ya asya'il ya nur ya il ya amtu ya il kafha ya ain sod birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fadkhulu fi silmi kaffah. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadratul kiram, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa di dalam berian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kami harapkan doanya rahimakumullah. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam yang telah berpulang ke rahmatullah wa dhahiran wa batinan. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau dalam meneruskan estafet perjuangan lillahi kalimatillah, disatukan murid dan jamaah beliau dimanapun berada, dan digabungkan ruh rasa kita dengan ruh rasa beliau, dengan biru fil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fidil Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali kita haturkan rasa syukur tasakur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat lahir dan batin, atas segala berian kasih sayang Allah yang menjadikan detik saat ini kita masih hidup, yang menjadikan detik saat ini kita masih bernafas,
yang menjadikan detik saat ini kita masih mampu hadir bertatap muka berpandang rasa dalam pengajian lapangan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya mari kita syukuri segala nikmat yang kita sadari, maupun ada nikmat yang belum mampu kita menyadarinya, tetapi kita telah menerima dan menikmatinya. Semuanya kita haturkan terima kasih bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul syukur yang hakiki, syukur yang sejati, yaitu ruh dan rasa, ruh yang ngawurui kehadirannya Allah, ruh yang ngawurui kekuasaannya Allah, ruh yang ngawurui betul-betul keagungan dan juga kemahakayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa kita yang merasakan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah awal jihad fi sabilillah. Awal berjuang itu mempertahankan, menjaga, menghidupkan ruh dan rasa. Bagaimana ruh ini senantiasa mengagungkan Allah, menyaksikan keagungannya. Bagaimana rasa ini senantiasa merasakan belian kasih sayangnya. Tidak peduli zahir sedang melakukan apapun, sedang dimanapun, dalam kondisi apapun, apapun yang terjadi, walau langit runtuh, bumi hancur, hancur lebur, tetap merasakan, mengagungkan Allah Subhanahu. Inilah jalur langit, inilah perjuangan suci Asia. Berjuang itu mempertahankan itu, sehingga betul-betul guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Resan berpesan kepada kita bahwa mendidik jamaah, mendidik murid, mendidik jamaah adalah sampai pada satu titik bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu. Didik jamaah kuwi sampai iso ngomong karo Gusti Allah. Apa artinya? Hatinya hidup. Perjuangan kita itu sebetulnya diawali dari itu. Tatkala hati ini hidup, roh merasakan keagungannya Allah, roh menyaksikan keagungannya Allah, rasa kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu. Setelah ini terbuka, ini namanya warid, hati kembali hidup. Sampai iso ngomong-ngomong karo Gusti Allah, itu artinya hatinya hidup, mampu berzikir kepada Allah. Di pagi hari menyaksikan Allah, di siang hari menyaksikan keagungan Allah, di sore hari menyaksikan kebesarannya Allah, di malam hari merasakan selalu belian kasih sayang Allah. Perjuangan yang kedua adalah bagaimana ini istiqomah 24 jam sehingga akan berbuah akhlakul karimah. Maka umatnya Rasulullah yang berakhlakul karimah itu yang bagaimana Pak? Umatnya Rasulullah yang berakhlakul karimah itu yang senantiasa mampu terhubung dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak peduli dia dihidupkan di abad manapun, di zaman apapun, di akhir zaman ini, tidak peduli kondisi carut marut dunia, gonjang ganjing jagat manusia, tetap dia istiqomah, betul-betul menyaksikan keagungannya Allah dan merasakan belian kasih sayang Allah. Ini yang pertama. Ini yang akan mempengaruhi tekadnya, mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi niatnya, mempengaruhi langkah perbuatannya, mempengaruhi perjuangannya. Kalau niat tekadnya ini sudah terpengaruh, terkontaminasi dengan dunia, dengan hawa nafsu, yakin kekuatan dalam dirinya akan melemah dalam menuju Tuhannya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka tentunya ini adalah rentetan satu rangkaian yang tidak bisa terputus, satu rangkaian yang saling terhubungan, di mana di situ senjata kehidupan kita terletak di situ. Bagaimana belajar beriman yang benar, belajar berislam yang benar, dan belajar berihsan yang benar. Itu pancarannya. Setelah ruh ini betul-betul merasakan, betul-betul menyaksikan keagungan kebesaran Tuhannya, walaupun 1000 masalah menghimpitnya, dia tetap menyaksikan Allah. Seperti Kanjeng Sunan Kalijogo dalam menebus dosa-dosa leluhurnya, dosa-dosa masyarakatnya, dihimpit bumi selama 9 bulan, tetap mampu menyaksikan dan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau roh rasa ini tetap istiqomah, terhubung dengan jalur langit, yaitu betul-betul hablum minallah, maka yakin dia akan mendapatkan karunia berupa hidayah, berupa pertolongan, berupa kekuatan ilahi, sehingga mampu menjalankan iman dengan benar, Islam dengan benar, ihsan dengan benar. Alhamdulillah. Apakah itu juga apa yang menjadi wasiat dari guru kita? Iman itu apa? Sering kita sampaikan berulang-ulang agar tidak lupa. Iman itu apa tuh? Orang bicara tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Apa sesungguhnya iman itu? Iman itu dalam syariat rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman dengan hari akhir. Itu kalau syariatnya. Isinya apa? Iman itu yakin kepada Allah. Sumbernya dari mana keyakinan itu agar kita memperoleh keyakinan yang benar? Sumbernya adalah dari kebenaran. Iman itu sumbernya dari kebenaran, menghasilkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan bergabung dalam perjuangan Rasul, kekuatan dalam beribadah, kekuatan dalam beramal soleh, kekuatan dalam sholat malam, kekuatan dalam berinfak, kekuatan dalam berakhlakul karimah. Sumbernya dari keimanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka zaman Rasul ini sahabat begitu kuat jihad fisabilillah. Tidak hanya harta benda yang dipertaruhkan, tidak hanya waktu yang dipertaruhkan, tidak hanya jabatan yang dipertaruhkan, harta benda seluruhnya, bahkan tetesan darah dan keringatnya dipertaruhkan demi perjuangan Rasul, sebab mereka imannya kuat. Kenapa para sahabat, para wali ini imannya kuat? Sebab mereka memilih hidupnya dalam kebenaran. Maka kalau kita di akhir zaman ini, Pak Bu, ingin imannya sekuat para sahabat, ingin imannya betul-betul bangkit, benarkan langkah kita, benarkan hati kita, hiduplah dalam kebenaran, jalani hidup ini dengan kebenaran. Satu saja kita melakukan kezaliman, melakukan ketidakbenaran, baik itu dimensi hati tidak benar, pola pikirnya tidak benar, ucapannya tidak benar, langkah perbuatannya tidak benar, dalam menjalani hidup tidak benar, sudah dipastikan akan melemah ruh jihadnya, akan melemah kekuatannya. Semakin dia tidak benar, semakin lemah ibadahnya. Subuh ketinggalan, ngaji ketinggalan, berangkat ngaji seperti gendong gunung tidak jadi berangkat, seperti yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Bapak Priyanto di depan. Saudaraku rahimakumullah, maka kalau kita ingin kuat ibadahnya, benarkan dulu hatinya. Lepaskan semua ketidakbenaran, evaluasi ini apa yang tidak benar dalam diriku. Oh, aku ini nggak pernah subuh. Oh, berarti ini nggak benar, harus aku hilangkan. Oh, aku ini tidak mampu menjawab panggilan Allah. Aku biarkan yatim piatu, fakir miskin, perjuangan lewat begitu saja. Ini tidak benar.
Oh ini jatahnya ngaji, jatahnya sholat malam, tapi tidak aku jalankan. Oh ini tidak benar. Oh aku bohong, aku pernah menyakiti orang lain, aku membuka aib orang lain, aku menjelek-jelekkan orang lain. Oh ini tidak benar. Maka rasakanlah kelemahan dalam ibadah dan amal soleh. Kalau kita sering bercurhat, ibadah rasanya berat, amal soleh rasanya berat. Bangun malam sholat tobat rasanya berat. Kenapa? Ada ketidakbenaran yang masih ngangkrem di dalam hati kita, yang belum rela kita lepaskan dari diri kita. Ada ketidakbenaran yang menghantui roh rasa kita. Ada ketidakbenaran yang mengganggu batin kita, pola pikir kita, perbuatan kita. Inilah yang menjadikan lemahnya ibadah dan amal soleh. Lepaskan semua ketidakbenaran dan pilihlah kebenaran dalam hidup walaupun sakit. Rasulullah bersabda, "Qulil haq walau kana murra." Katakan yang benar itu benar walaupun pahit rasanya, walaupun sangat pahit dirasa. Kita dijelekkan orang, jangan pernah kita menyedih, mengkondisikan agar terlihat baik di hadapan manusia, tapi terlihat bobrok di hadapan Allah Subhanahu. Jadikanlah orang-orang yang menjelekkan ini tebusan. Biarlah orang menjelekkan kita, biarlah orang memfitnah kita, biarlah orang mencaci maki kita. Semoga ini menjadikan tebusan atas ketidakbenaran kita menuju kebenaran. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, yang kedua, Islam. Islam itu apa? Kita sering mengaku aku orang beragama Islam. Islam itu agama yang mulia. Inna dina indallahi Islam. Islam yang dicintai, agama yang dicintai Allah adalah Islam. Apakah Islam itu? Ngendikani beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Islam. Islam itu sumbernya dari kesucian, menghasilkan keselamatan. Islam itu sumbernya dari kesucian. Maka periksa, sudah sucikah batin kita, sudah sucikah niat etikat kita, sudah murnikah penghambaan kita kepada Allah, sudah sucikah ucapan kita, sudah bersihkah langkah perbuatan kita. Maka itu akan membuahkan keselamatan kita dalam menjalani hidup ini. Orang yang tidak suci, dia akan celaka. Ini kalau dibalik, orang yang tidak menjaga kesuciannya akan berbuah kecelakaan, berbuah celaka dalam hidupnya. Mengambil hak orang lain itu bersumber dari hati yang gak bersih. Menyakiti hati orang lain itu sumbernya hatinya gak beres. Betul-betul membuat kerusakan dunia ini adalah karena batinnya yang tidak beres. Semua adalah karena hatinya tidak bersih, pikirannya gak bersih, akhirnya ucapannya gak bersih. Ucapannya sering menyakiti hati orang lain, tidak membawa berkah dan rahmat, tapi membawa madarat. Maka hasilnya dia akan menerima kemarahan orang lain, menerima konsekuensinya, menjadikan dia tidak selamat. Dia kena perkara, kena karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin selamat, sumbernya adalah menjaga ini, menjaga lentera batin kita, menjaga nurani kita, menjaga kebersihan, kemurnian, kesucian penghambaan kepada Allah. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Hadir ketidaksucian, bersihkan dengan istighfar, bersihkan dengan mandi malam, bersihkan dengan sholat tobat, bersihkan dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, agar ketidaksucian ini hilang dari diri kita, agar kesucian dan hanya kesucian yang ada dalam batin kita dan dohir kita. Amin Allahumma amin. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pastikan bahwa batin kita ini bersih, pastikan niat kita itu bersih, pastikan pikiran kita bersih, pastikan langkah perbuatan kita bersih, pastikan mencari rezeki caranya bersih, pastikan langkah dohir batin
ini dalam kesucian, yakin akan berbuah keselamatan hidup lahir batin dunia akhirat. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ihsan ini juga kita sering mendengar. Apakah itu ihsan? Ngendikane beliau, ihsan ini sumbernya dari keikhlasan, maka akan berbuah kebahagiaan. Maka kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, maka belajarlah ikhlas dalam hidup ini. Ikhlas menjalani qada Allah, ikhlas menjalani qadar Allah. Kita kalau salah ya ikhlas dihukum, kalau lalai ya ikhlas diperingatkan, kalau diuji akan ditingkatkan derajatnya ya ikhlas, tidak gerundel, tidak menguasai, tidak mengevaluasi semesta, tidak mengaudit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah betul-betul hasbiyallah Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Ini tidak hanya untuk zikir yang disebut, tapi tidak mampu merasuk dalam jiwa kita. Hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Kita sudah beres dengan hidup kita. Menjadi petani kita ikhlas, menjadi pedagang kita ikhlas, menjadi pegawai kita ikhlas. Apapun yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Gaji 3 juta alhamdulillah, gaji 4 juta alhamdulillah, gaji 1 miliar alhamdulillah, gaji 2 juta pun alhamdulillah. Saudara rahimakumullah, ini ihsan yang paling sulit tentang keikhlasan. Hanya orang yang hatinya ikhlas, yang hidupnya bahagia. Kalau tidak ikhlas tidak akan bahagia. Selalu berundel dalam hatinya, nyalahke udan, nyalahke tikus, nyalahke banyu, wis gak ono bener blas dadi kaulane Gusti. Seakan-akan Allah ini enggak adil, seakan-akan kita sudah diberikan hidup ini enggak berterima kasih kepada Allah. Walaupun padi kita tenggelam air, tetapi apa? Kita diberikan hidup oleh Allah. Walaupun kita punya masalah di sisi lain, di sisi yang satunya lagi kita masih dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah atas hidup ini, telah dilahirkan sebagai manusia sempurna, bisa bergerak seperti batu, tidak hidup, tidak bergerak, seperti pohon hidup tapi tidak bergerak, seperti air dia itu bergerak tapi tidak bisa mempunyai kehendak, hanya mengalir sesuai hukum alam. Manusia fi ahsani taqwim, diciptakan Allah sebagai wakilnya Allah, bisa berkehendak, bisa bergerak, bisa bertumbuh dan lain sebagainya, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas menjalani qada rencana Allah, ikhlas menjalani qadar takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak membandingkan apa yang diterima dan diterima tetangganya, tidak pernah membandingkan yang diterima dengan yang diterima orang lain, karena orang lain itu sesuai ukuran Allah yang berkehendak, Allah yang punya semesta. Kita tunduk merunduk di hadapan Allah. Kewajiban kita bukan mengaudit Allah, kewajiban kita sendiko dawuh sami'na wa ta'na. Kewajiban kita adalah liya'budun, menjalankan perintah, menjauhi larangan, secara hakiki mewujudkan kehendak Allah dalam kehendak diri kita, yakin hidupnya barokah, hidupnya sejahtera, hidupnya bahagia. Amin Allahumma amin. Maka beliau Imam Ghazali dan juga ada dalam hadisnya baginda Rasul, orang Islam itu harus kaya. Haram hukumnya sampai Badar ketika haram hukumnya wong Islam miskin. Wong Islam itu sugih, wajib sugih. Haram orang Islam itu miskin. Maka dari hadis Rasulullah pun demikian, orang Islam itu harus kaya. Tetapi di sini banyak yang menerjemahkan sesuai dengan nafsunya masing-masing. Yang dikatakan kaya ini tentunya harus kita pelajari. Redaksi awal turunnya kalimat kaya, apa yang dikatakan kaya? Orang kaya itu orang yang sudah tidak butuh apapun.
Orang yang dalam hidupnya sudah beres, orang yang dalam hidupnya penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak pernah mengaudit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup engkau sebagai penyukurku ya Allah, penolongku ya Allah, Tuhanku ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Jiwa-jiwa kaya, jiwa yang senantiasa bersyukur apapun kepada Allah Subhanahu. Banyak orang yang punya 10 hektar sawah, tapi dia masih pengen 11 hektar, masih kurang dengan kehidupannya. Banyak orang yang depositonya ratusan juta, tapi masih kurang dan kurang. Ini nampak dalam kepelitannya, nampak dalam kesombongannya. Tapi ada manusia yang hidup di dalam gubuk renta, tetapi penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta tidak bisa dikatakan kaya. Kaya itu mau banyak harta, mau pas-pasan, mau sedikit, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak pernah berundel dengan kehidupannya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, walaupun ini ekonomiku sedang gonjang-ganjing, tetapi anak-anakku tertata, alhamdulillah. Walaupun gajiku berkurang, tapi istriku setia, alhamdulillah. Keluargaku utuh, alhamdulillah. Rumah tangga harmonis, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi masih punya beban, tapi masih bisa sholat kepadamu ya Allah. Engkau masih gerakkan aku untuk ibadah, alhamdulillahirabbil alamin. Inilah orang kaya yang hakiki. Redaksi awal turunnya kaya, kalimat kaya oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang sekarang sudah jungkir balik, dibalikkan, dicungkirkan. Makna dari kaya adalah orang yang duitnya banyak, walaupun dia pelit gak masalah, yang penting kaya. Kaya itu artinya hartanya melimpah, duitnya banyak. Tetapi hakikinya orang kaya bukan itu. Orang yang berbesar hati, sehingga kondisi apapun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini akhir zaman Pak Bu. 2025 campur aduk manusia tidak karu-karuan, lir kadyo kabah dan indri. Punya duit bingung, tidak punya duit apalagi tambah bingung. Semua dalam alam kebingungan. Bingung yang hakiki, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan daripada kehidupannya. Yang dicari bukan lagi ridho Allah, yang dikejar bukan lagi ridho Allah, yang dituju bukan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi banyak yang mengajak menuju selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara rahimahullah, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, tentunya tidak mampu hitungan ini. Tidak ada kalkulator di seluruh penjuru benua yang betul-betul mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengaudit tentang apa yang belum datang yang kita harapkan, audit dulu yang telah dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cita-cita yang belum tersampai. Coba kita berpikir dan betul-betul mendalami yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin akan menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang kaya, pribadi yang memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini, yang paling melanda keluarga manusia di zaman akhir ada kekuatan batin yang masuk dalam rumah tangga, yang dalam bahasa Rasulullah dikatakan itu adalah jin dasim. Apa jin dasim itu? Jin yang bertugas merusak keharmonisan rumah tangga. Yang diserang siapa? Yang pertama adalah ibu-ibu dalam rumah tangga, merasa capek ngurusi rumah tangga, merasa capek ngurusi anak, merasa capek ngurusi suami, hadir ketidakikhlasan dalam batin, membanding-bandingkan nikmat, maidu suami dan lain sebagainya. Maka terjadi ketidakharmonisan. Itu karya dari jin dasim, ngendikane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Setelah istri sering mengaudit suami, akhirnya suami tidak betah di rumah,
Agar suami melihat yang lain, membanding-bandingkan istri dengan wanita yang di luar. Banyak terjadi perselingkuhan. Ngopi tidak kerasa di rumah, mulai ngopi di luar, mulai keluar rumah mencari kesenangan, mencari hawa segar. Akhirnya hancurlah rumah tangga. Ini polanya jin yang kata Rasul dinamakan jin dasim, kebatilan yang bertugas menghancurkan rumah tangga anak cucu Adam. Na'udzubillah min Saudara-saudara, maka untuk menghindari menangkal jin dasim di zaman akhir ini, seringlah sholat bersama antara suami istri, seringlah bermusyawarah, seringlah berdoa, seringlah berzikir bersama, seringlah ngaji ke majelis taklim bersama, agar hatinya terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya kiat-kiat yang dihadirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ngaji ini adalah sebagai wujud kita masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah tidak mau ngaji, Pak Bu, itu dihukumi Allah yang sudah tidak butuh pertolongan Allah. Orang yang masih mau hadir di tempat zikir, di majelis taklim, di pengajian ini adalah orang yang masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ngaji kita sering, Pak Bu? Sebab kebatilan itu juga sering dalam diri kita, kemaksiatan tanpa sadar sering dalam langkah kita. Maka seringnya kita ngaji itu adalah memperluas, memperdalam ibadah dan amal soleh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini zamannya adalah zaman kredit. Zaman akhir itu zaman kredit. Bagaimana manusia ini terbelenggu dengan kredit, jarang yang cash. Urusan ibadah pun demikian. Maka kita urusan penebusan dosa, urusan menuju ridho Allah ini juga kredit. Termasuk malam ini kita juga mengkreditnya. Kalau dibayar lunas seperti Kanjeng Sunan Kalijogo bertapa 3 tahun lamanya, kuat apa betul? 3 tahun bertapa atau 7 hari bertapa. Sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak zaman Rasul 100 rakaat dari jam 12 sampai subuh, Pak Bu. Ini yang dibayar cash. Sehingga apa? Tatkala kita amalia ibadah, amal soleh seperti itu, berarti dibayar cash. Alhamdulillah. Karena kekuatan tidak mendukung, jarang yang mampu, masih ada tapi jarang yang mampu, maka solusinya adalah kredit. Dengan kita hadir di pengajian, ini bukti kita mendukung perjuangan Rasul, Pak. Dengan kita hujan-hujan walaupun gerimis tetap berangkat, ini mendukung perjuangan Rasul. Kita saksikan kita itu ada pergerakan untuk mendukung perjuangannya Rasulullah. Tetapi tatkala kita masih sehat, bisa jalan, masih bernafas, tapi ogah tidak mau mengunjungi atau hadir dalam ngaji, dihukumi tidak mendukung perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal a'udzukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi, menjadikan kamu selamat dan keluargamu selamat dari api neraka. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, beriman kepada Allah, lurusnya tauhid tadi, murninya etika tadi, frekuensinya nyambung, kemudian mengabdi kepada Allah, iman kepada Rasul, akhlakul karimah, dan berjuanglah di jalan Allah.
Allah. Sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tujahiduna fisabilillah, dan berjuanglah engkau di jalan Allah bi amwalikum, dengan keluargamu, dengan hartamu, wa anfusakum, dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang akan lebih menguntungkan tatkala engkau mengerti. Amin Allahumma Amin. Maka kita diperintahkan Allah berjuang di jalannya Rasulullah, jihad fisabilillah. Apa jihad fisabilillah? Bagaimana kehidupan ini adalah dari Allah, Pak. Kita telah menerima nikmat hidup dari Allah dengan serba-serbinya, maka harus ada yang kita keluarkan karena Allah. Maka dalam syariat ada aturan 2,5%. Ada syariatnya minimal 2,5%. Dalam ilmu jihad fisabilillah, menghadiri ngaji ini hukumnya 2,5%. Menghadiri ngaji, duduk mendengarkan ini 2,5%. Kalau kita sengaja nggak berangkat, berarti tidak kita keluarkan, itu hanya Allah. Sebagaimana apa yang menjadi wasiat guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ehsan, orang berjuang itu bertingkat-tingkat. Ngendikane beliau, orang berjuang itu tingkatannya beda-beda. Ada yang 20% untuk akhiratnya, 80% untuk duniawinya. Ada yang 50-50, 50% untuk duniawinya, 50% untuk akhiratnya. Ada yang 80% untuk akhirat atau 20% dunia, ada yang 80% untuk dunianya, 20% akhirat, dan bahkan dengan beliau ada yang 100% untuk akhiratnya, 0% untuk dia dunianya. Ada yang kebalik, 100% untuk duniawinya, 0% untuk akhiratnya. Ini kondisi manusia, sehingga beliau mengatakan bahwa yang saya praktekkan adalah 100% untuk akhirat, 0% untuk dunia. Untuk duniaku, saya tidak mengambil akhiratku, aku hanya menggunakan bonus-bonus dari Allah Subhanahu. Kalau saya mengambil duniaku, pasti aku setingkat tumpah aku helikopter ketinggalan beliau. Saya tidak mengambil duniaku, saya ambil bonusnya dari Allah. Modalnya masih utuh, modalnya tidak saya ambil. Amin Allahumma. Ini modal kehidupan, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah bentuk macam-macam orang yang berjuang. Ada yang 100% untuk perjuangan toh nyawa toh pati, gedel duel boten kantenan, tapi tetap istiqomah dalam perjuangan. Ada yang 80% ini untuk akhirat, 20% hanya untuk duniawinya. Gedel duel ibarat orang berjuang, tatu arang keranjang, tapi dia tidak mengeluh, tetap dia istiqomah dalam perjuangannya. Ada yang 50% untuk akhirat, 50% untuk duniawinya. Dia istiqomah sampai akhir hayat, tidak mengeluh, tetap bersyukur kepada Allah. Ada yang cuma mampu 20% untuk dunia, 80%. Ada yang cuma mampu 20% untuk akhirat, 80% untuk dunia. Tetap berjuang di jalannya, alhamdulillah. Yang parah itu 0% untuk perjuangan akhiratnya, 100% untuk duniawinya. Ngaji ora tau teko, program gak tau melu, alasannya izin. Nah, izin ngaji itu bagian daripada 2,5%. Kalau kita tidak bisa berbuat yang lain, minimal datanglah, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, bawa tetanggamu, bawa saudaramu untuk ngaji, belajar untuk mengabdi kepada Allah. Itu dihukumi kita berjuang di jalannya Rasul, 2,5% untuk akhirat, 92% untuk dunia. Alhamdulillah. Tidak boleh membanding-bandingkan, tidak boleh menjelek-jelekkan, tidak boleh merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling berjasa, tidak boleh. Cukup antara kita dan Allah Subhanahu. Di manakah kita, golongan kita yang tahu kita adalah Allah?
kita dalam golongan 20% untuk akhirat, 80 atau 80 untuk akhirat, 20 untuk dunia. Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu. Seandainya tidak mampu apa-apa, datanglah tetap ngaji, bawa istri dan anak tetap ngaji. Itu dihukumi 2,5% oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak mau ngaji, nggak mau datang, berarti tidak butuh pertolongan Allah. Di saat ada kesulitan, yakin akan sulit datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia juga mempersulit perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Gunakan 5 waktu sebelum hadir 5 waktumu, ngendikane Rasulullah. Gunakan masa hidupmu sebelum hadir kematianmu. Gunakan masa mudamu sebelum hadir masa tuamu. Gunakan masa longgarmu sebelum hadir masa sempitmu. Gunakan masa kayamu sebelum hadir dari masa kemiskinanmu. Gunakan mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Kita betul-betul berjuang di jalan Allah. Kita mumpung masih bisa bergerak, sholatlah semaksimal mungkin. Kuatnya 4 rakaat, kuatnya 88, kuat 100, alhamdulillah. Sholat seluas-luasnya, zikir seluas-luasnya, amal seluas-luasnya, mumpung masih diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu. Kalau itu sudah dicabut oleh Allah, tidak bisa bergerak, gak bisa kita sholat lama-lama, gak bisa bergerak, gak bisa kita pergi ke pengajian, gak bisa hidup atau mati, maka putus semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berpikir yang logis dan yang cerdas, sebagaimana yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat luang, gunakan waktu luangmu sebelum hadir sulitmu. Di saat kita ini ada waktu, gunakan demi kebaikan-kebaikan. Mulailah berhitung, kita itu sudah usia 40 tahun, sudah usia 50 tahun, sudah usia 60 tahun. Berhitunglah antara hak dan batil, antara benar salah, antara baik dan buruk, antara pahala dan dosa. Mulai kita hitung, sebab kita akan kembali kepada Allah. Pengadilan Tuhan menunggu kita, karma menunggu kita. Bagaimana agar sebab akibat ini betul-betul kita dalam keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul hidup ini barokah, hidup ini manfaat sampai akhir hayat, betul-betul diberkahi dengan husnul khatimah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wasiat dari guru kita dan yang guru kita mari kita jalankan. Dari yang guru kita, kalau ingin hidupmu tertata, maka tatalah sholatmu di hadapan Allah, baik zahir maupun batin, baik kuantitas maupun kualitas. Ngendikane Al-Mukarram Bapak Kiai Jabar Esa, kalau hidupmu ingin tertata, maka tatalah ngaji. Menata ngaji akan menata kehidupanmu. Dengan ngaji, otomatis lambat laun hidup ini akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya bagaimana menata sholat dan menata ngaji kita agar betul-betul kehidupan ini dibimbing oleh Allah. Di tengah samudra badai kehidupan, tetap kita mampu menghadapinya dengan petunjuk Tuhan, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajilah sampai betul-betul akhir hayatmu, ngaji sampai betul-betul bisa ngomong-ngomong dengan Allah, bisa berzikir, hidupnya hati, mampu berhubungan dengan Tuhannya setiap saat dan detik. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang berjuang itu secara fisik memang capek, Pak.
Orang berjuang itu nggak ada henti-hentinya. Perjuangan itu mengalir. Berhentinya tatkala sudah dipatoki patok lor karo patok kidul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang berjuang, selalu menyongsong program perjuangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ngaji juga capek secara fisik, tetapi secara batin orang berjuang, orang ngaji itu bahagia. Fisiknya capek memang, fisiknya sangat capek, tapi batinnya bahagia. Dohirnya sangat boros, tetapi batinnya sangat bahagia. Sebagian juga orang ngaji jam-jam segini waktunya tidur, layah-layah, ngopi, nonton TV, alhamdulillah. Tetapi kita memaksakan diri kita paksa kita untuk hadir. Demi apa? Demi Allah. Demi Engkau ya Allah aku hadir. Demi ridhamu ya Allah aku hadir. Kalau bicara capek memang capek, tetapi derita prihatin orang yang ngaji, keprihatinan kita ngaji, menahan ngantuk, menahan pegel, menahan capek dan lain sebagainya, itu tidak seberapa daripada derita ruh yang tidak mampu kembali kepada Allah Subhanahu, daripada derita api neraka, daripada derita karena konsep dosa, daripada derita karena menerima karma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih berat daripada prihatinnya orang ngaji, capek, karipan, ngantuk. Itu enggak seberapa. Itu jalan untuk melunturkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka semangatlah ngaji, Pak. Sampai kapan Pak program ini berhenti? Sampai mati. Sampai kapan Pak ngaji berhenti? Sampai mati baru berhenti kita ngaji, karena diteruskan oleh estafet perjuangan daripada penerus-penerus kita. Kita jangkauannya adalah sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin saudara rahimakumullah, maka kalau dihitung matematika hidup ini singkat Pak, sangat singkat sekali. Kemarin kita umur 20, sekarang tiba-tiba sudah 40. Kemarin kita itu masih anak-anak kecil, tiba-tiba sudah punya putu. Kemarin rambutnya hitam, tiba-tiba putih. Maka kalau kita menikmati ikhlas di alam perjuangan, tanpa sadar tiba-tiba Israel nanti hadir, kita masih di alam perjuangan. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak mau ngaji, tidak mau datang di majelis taklim, tidak mau berjuang, maka kita akan disibukkan dengan urusan dunia. Tiba-tiba Israel datang dalam kondisi tidak ngaji. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah menjadi hamba Allah, berbahagialah menjadi umat Rasul, berbahagialah menjadi orang Islam, berbahagialah menjadi keluarga besar At-Tadkir kalian dalam setiap langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan dengan sholat bersama. Yang sudah datang dipersilakan untuk wudhu, dan mari kita sambil menunggu saudara yang wudhu kita istighosa.